Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatul Maisyarah. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Raden Intan Lampung, kelas B semester 6. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai di mata kuliah Instrumen BK dengan dosen pengampu Ibu Sri Murni. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai prosedur pengembangan instrumen BK dan juga syarat-syarat instrumen BK yang baik. Yang pertama ada prosedur pengembangan instrumen BK. Di sini ada menurut dari Surya Brata bahwasanya menjelaskan prosedur instrumen BK itu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengembangan spesifikasi instrumen, merupakan rancangan pokok atau grand design instrumen. Adapun hal-hal yang perlu dimuat dalam spesifikasi instrumen itu adalah ada wilayah yang akan direkam, dasar konseptual atau dasar teoritis yang akan dipakai, subjek yang akan diambil datanya, tujuan pengambilan data, materi instrumen, jumlah butir pertanyaan atau pernyataan, kriteria seleksi butir pertanyaan atau pernyataan yang dianggap baik. Terus yang kedua adalah penulisan butir-butir pertanyaan atau pernyataan, di mana instrumen dalam aspek kognitif itu yang biasanya digunakan adalah pilihan ganda dengan 5 kemungkinan jawaban. Sedangkan dengan yang instrumen yang aspek non-kognitif itu yang paling populer atau relatif banyak digunakan adalah skala model Likert. Yang ketiga, ada telaah dan revisi butir-butir pertanyaan atau pernyataan, di mana butir pertanyaan atau pernyataan itu harus ditelaah secara teliti atau secara cermat apakah pernyataan atau pernyataan itu sudah sesuai dengan yang direncanakan dan apakah butir-butir itu perlu direvisi. Adapun aspek yang perlu dicermati ada beberapa, yakni pertama adalah kesesuaian dengan spesifikasi, kesesuaian dengan landasan teoritis, kesesuaian dengan format dilihat dari sudut ilmu pengetahuan, sudut bahasa yang digunakan, dan dari sudut baku, serta subjek yang memberikan respon. Yang keempat ada perakitan butir-butir pertanyaan atau pernyataan ke dalam instrumen. Adapun hal penting yang harus selalu diingat adalah bahwa respon terhadap suatu pertanyaan itu tidak boleh mempengaruhi respon terhadap pertanyaan yang lain. Karena secara teori, masing-masing pertanyaan itu bebas satu sama lainnya. Dan yang kelima ada uji coba instrumen, di mana syarat utama uji cobanya adalah bahwa karakteristik subjek uji coba itu harus sama dengan karakteristik subjek penelitian. Begitu juga dengan kondisi uji cobanya, misalnya dari waktunya, alat-alat yang dipakai, dan cara penyelenggaraannya pun itu juga harus sama dengan kondisi penelitian yang sebenarnya. Yang keenam ada analisis hasil uji coba, di mana analisis hasil uji coba itu dianalisis butir demi butir atau setiap butirnya. Setiap butir pertanyaan atau pernyataan itu diteliti kualitasnya. Yang pertama adalah untuk instrumen atribut yang kognitif itu ada 3 analisis hasilnya. Yang pertama ada analisis distribusi jawaban, yang kedua analisis taraf kesukaran, dan yang ketiga analisis daya beda. Sedangkan untuk instrumen atribut non-kognitif itu ada 2, hanya ada 2 poin. Yang pertama adalah analisis distribusi jawaban, yang kedua adalah analisis daya beda. Adapun yang ke-7 itu ada penentuan perangkat akhir instrumen, di mana berdasarkan hasil analisis butir pertanyaan atau pernyataan yang baik itu sesuai dengan spesifikasinya. Yang ke-8 adalah pengujian reliabilitas, di mana reliabilitas instrumen itu merujuk pada konsistensi hasil perekaman data atau konsistensi pengukuran. Kalau instrumen itu digunakan oleh orang atau kelompok orang yang sama dalam waktu yang berlainan, atau kalau instrumen itu digunakan oleh orang atau kelompok yang berbeda dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang berlainan, dikatakan reliable ketika dia orang bisa digunakan oleh seseorang atau kelompok meskipun dalam waktu yang berlainan.
Dan yang terakhir adalah pengujian validitas. Jadi validitas instrumen itu merupakan sejauh mana instrumen itu merekam atau mengukur apa yang dimaksud untuk direkam atau diukur. Selanjutnya adalah syarat-syarat menjadi instrumen BK yang baik. Di sini ada beberapa syarat instrumen BK. Yang pertama adalah reliable atau keajekan atau ajek, yakni derajat ketepatan atau ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Yang kedua ada validitas. Validitas yakni bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas merupakan suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur. Yang ketiga adalah objektivitas, yakni derajat di mana pengukuran yang dilakukan bebas dari pendapat dan penelitian yang subjektif, bebas dari bias atau gangguan dan perasaan orang-orang yang menggunakan tes. Terus yang keempat ada sensitivitas, yakni sebagai kemampuan suatu instrumen untuk melakukan diskriminasi yang diperlukan untuk masalah penelitian. Bila reliabilitas dan validitas suatu tes itu tinggi, maka tampaknya tes tersebut juga sensitif. Terus yang kelima atau yang terakhir adalah visibilitas. Ini berkenaan dengan aspek-aspek keterampilan serta penggunaan sumber daya dan waktu. Itu tadi pemaparan materi yang telah saya sampaikan mengenai prosedur pengembangan instrumen BK dan syarat-syarat instrumen BK yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.